Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Baik, hari ini kita akan berdiskusi banyak hal tentang materi smart governance. Namun sebelum kita akan ke materi dan bercakap-cakap, berdiskusi lebih banyak, mungkin sebaiknya kita akan perkenalan dulu ya. Ya, saya Melis Jafar. Mulai dari saya dulu. Saya Melis Jafar. Saya dari instansi RSTN Bualemo. Dan saat ini sebagai peserta Laser CPNS, sama seperti dengan teman-teman semuanya. Mungkin demikian perkenalan saya. Selanjutnya dari teman-teman, mungkin ada dari mana dulu ini? Dari Saudari Sri Meliani, saya persilahkan. Ya, baik Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Meliani Nur dari instansi RSUD Tani dan Nelayan. Saya sebagai perekam medis di RSUD Tani dan Nelayan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Sri Meliani. Selanjutnya, Pak Haris. Ya, terima kasih. Nama saya Abdul Haris Ahmad dari Puskesmas Pakuyaman. Saya bekerja sebagai tenaga laboratorium di Puskesmas Pakuyaman. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bu Karina mungkin. Terima kasih. Perkenalkan, saya Karina Saleh dari instansi Puskesmas Pangi. Saya bekerja sebagai tenaga sanitarian. Ya, dari sanitarian Puskesmas Pangi. Selanjutnya Ibu Nisbi, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Nisbi Nur Putro. Saya dari instansi RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Bualemo. Profesi saya sebagai bidan. Terima kasih. Sebagai bidan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini sudah masuk di agenda kita yang ketiga, yakni materi tentang manajemen ASN dan smart ASN. Dan saat ini kita akan berdiskusi sesuai dengan instruksi dari tutor kita, yakni mengangkat isu tentang penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, untuk saat ini, setelah kita berdiskusi sebelumnya ya, kita sudah memilih salah satu isu tentang smart city sebagai isu untuk pembangunan nasional. Mungkin kalau bicara mengenai smart city, teman-teman mungkin sudah ada yang terlintas di pikirannya apa itu smart city, ya. Nah, namun sebelumnya saya akan memberikan dulu sedikit gambaran menurut saya secara yang pernah saya pelajari ataupun yang pernah saya dengar bahwa smart city itu sendiri tentang bagaimana konsep pembangunan kota-kota yang sudah berkembang pesat. Jadi smart city adalah pembangunan kota yang baik itu dari pembangunan ekonominya sampai infrastrukturnya itu sudah berkembang pesat. Salah satunya adalah kota Jakarta gitu, yang saya pelajari. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman bisa memberikan pendapatnya tentang apa sih sebenarnya smart city itu. Saya persilahkan dulu, mohon kesediaannya dari Pak Haris mungkin, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Dari saya, smart city itu sendiri dari bahasanya sendiri itu merupakan bahasa Indonesia kota pintar, kota yang pintar. Yeah. Pintar dalam pembangunan dengan memanfaatkan segala teknologi yang perkembangannya kalau bisa dibilang sekarang ini memang sangat pesat, dari pembangunan infrastruktur ataupun dari segi komunikasi, serta sekarang itu yang paling utama itu adalah internet dalam jaringan. Itu menurut saya. Terima kasih. Internet dalam jaringan ya. Ya, itu dari pendapatnya dari Pak Haris tentang apa itu smart city ya. Kalau yang saya tangkap tadi, smart city itu adalah kota pintar ya. Jadi smart city, kota yang pintar ya. Terima kasih Pak Haris. Ya. Selanjutnya saya minta kesediaan dari Ibu Nisbian Nur Pulumulo dari RSUD Tani dan Nelayan, kira-kira bisa sharing ke kita, ke kami apa itu smart city. Ya, terima kasih.
kepada Ibu Melis. Menurut saya ya, smart city itu adalah suatu konsep kota cerdas yang seperti Bapak Haris tadi, kota pintar, yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif. Nah, dari penerapan konsep smart city ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nisbi ya. Luar biasa sekali penjelasannya. Selanjutnya Ibu Karina Saleh dari Puskesmas Pangi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Menurut saya, kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan rekan saya tadi. Smart city itu daerah ataupun kota yang dimana infrastrukturnya dan pelayanannya itu sudah terintegrasi dengan teknologi dalam hal internet. Jadi masyarakat itu dimanapun dia berada, dia bisa mudah mengakses layanan yang ada di daerahnya melalui gadget ataupun sesuatu yang bisa terhubung dengan internet. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Karina. Terakhir Ibu Sri Meliani Nur juga dari RSTN Bualemo. Silakan Ya, Ibu. baik. Sesuai dengan seperti yang teman-teman sebelumnya sampaikan ya, kurang lebih sama untuk pengertian smart city menurut saya, yaitu tentang kota pintar yang sudah terintegrasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama tujuannya dalam untuk pelayanan publik ya. Jadi tujuan itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan dari warga masyarakat, juga meningkatkan mempertinggi efisiensi dan integritas dari masyarakat itu sendiri ya, sesuai dengan teknologi dan informasi itu sendiri yang sudah digunakan pada daerah itu sendiri. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Sri Meliani. Jadi itu yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya merupakan gambaran secara umum ya apa itu smart city itu sendiri. Mulai dari yang tadi disebutkan oleh Pak Haris adalah kota pintar, juga yang disebutkan oleh Ibu Nisbi, Ibu Karina, dan Sri Meliani pada dasarnya sama ya, bahwa smart city pintar itu adalah bagaimana kota itu bisa memberikan sebuah inovasi ataupun inovasi terbaru untuk kemajuan daerah itu sendiri, mulai dari digitalnya ya sudah yang sampaikan tadi. Selanjutnya bicara mengenai smart city tentu bicara tentang apakah sudah diterapkan dengan baik smart city ini, baik itu dari segi infrastruktur pembangunan, ya namanya saja kota pintar, berarti kota itu sudah berkembang gitu loh. Nah, kalau saya kasih gambaran, salah satu kota yang berkembang saat ini di seluruh Indonesia adalah Jakarta, gitu ya. Nah mungkin teman-teman kira-kira bisa berbagi dengan saya, apakah smart city ini sudah diterapkan nggak gitu? Terus penerapannya itu kayak gimana? Saya mungkin minta pendapat lebih dulu dari Ibu Nisbiani Nur, kira-kira bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Bu Melis. Menurut saya ya, penerapan smart city itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya itu yang pertama, membangun infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Seperti pemerintah itu harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang dibutuhkan untuk mencapai menerapkan smart city itu sudah tersedia dan memadai. Hal ini meliputi seperti jaringan internet yang cepat dan stabil, infrastruktur sensor, dan teknologi pendukung lainnya. Kemudian juga menerapkan teknologi yang efektif. Smart city itu tidak hanya terkait dengan penerapan teknologi, namun juga dengan bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, teknologi yang diterapkan harus efektif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kemudian yang berikut, melibatkan masyarakat. Nah, smart city ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan masyarakat terlibat dalam proses pengembangan dan penerapan smart city. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan kritik terkait dengan penerapan smart city. Kemudian yang terakhir itu adalah menjaga keamanan dan privasi data.
Dalam penerapan Smart City, pemerintah juga harus memastikan bahwa keamanan dan privasi data masyarakat harus terjaga. Penggunaan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengancam privasi dan keamanan masyarakat. Baik, sekian dari saya. Ya, terima kasih Ibu Nisbi. Selanjutnya mungkin ada yang bisa menambahkan? Izin dari Ya. saya mungkin lebih ke contoh penerapan. Iya, silakan Pak Haris, contoh. Kita bisa rasakan sekarang di Provinsi Gorontalo itu penerapan di bidang teknologi itu apalagi di bidang kesehatan ya, itu ada yang namanya pelaporan data yang terintegrasi dalam jaringan itu secara nasional melingkupi semua negara, semua provinsi yang ada di Indonesia. Itu seperti pelaporan itu ada yang tuberkulosis itu memang secara nasional kita bisa lihat datanya langsung masuk ke pusat semua, jadi bisa terkontrol dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haris. Jadi Pak Haris tadi menambahkan tentang contoh ya yang ada di Gorontalo, yaitu bagaimana penerapan laporannya, penerapan laporan yang langsung tersistem langsung ke pusat, begitu ya. Baik, contohnya tadi pelaporan tentang kasus TB paru. Ya, jadi salah satu. Ya, terima kasih Pak Haris. Selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nisbi tentang penerapannya, terus bagaimana pemerintah harus ikut serta dalam bisa tercapainya penerapan itu ya Bu Nismi ya. Jadi masyarakat tidak berdiri sendiri gitu loh. Jadi ya, pemerintah juga harus memberikan dorongan gitu. Selanjutnya Pak, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita bahas tentang apakah sudah diterapkan atau belum. Saya ingin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa berbagi ke saya kira-kira dalam penerapan Smart City itu sendiri apa saja kira-kira tantangan yang sering dihadapi, baik itu dari pemerintah ataupun bahkan kita sendiri sebagai masyarakat merasa punya tantangan gitu, ingin melakukan seperti ini tapi tantangannya apa gitu, kendalanya apa gitu. Kira-kira ada yang bisa membagikan ke saya atau kita diskusi bersama, sharing tentang tantangan apa saja kira-kira. Silakan. Izin Ya. untuk tantangan sendiri, kalau yang bisa dilihat di kehidupan sehari-hari ya, ini masih kurang dalam pemerataan pembangunan, khususnya di dalam bidang jaringan komunikasi. Ada di tempat kerja saya, ada salah satu desa yang memang terpencil dan belum ada jaringan seluler. Akan tetapi di pihak desa itu, di kantor desanya itu sudah ada yang namanya WiFi. Jadi di beberapa rumah warga juga sudah ada WiFi untuk akses layanan jaringan. Kemudian ada juga salah satu dusun di sebuah desa itu yang memang kesulitan untuk mengakses jaringan, apalagi untuk menelpon saja itu harus naik ke tempat tinggi untuk bisa menghubungi ataupun mengakses jaringan. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak Haris. Jadi contoh tantangan ya, salah satunya adalah kesulitan dalam mengakses gitu internet ya. Apalagi kita tahu sendiri kalau untuk daerah-daerah terpencil sangat sulit sekali gitu. Bagaimana mereka mau menerapkan tadi ya sistem smart city sendiri kalau untuk akses internetnya saja sulit. Mungkin selanjutnya tadi tantangan tentang penerapan smart city salah satunya adalah akses internet ya, dari segi digitalnya gitu, dan untuk teknologi dan informasi. Selanjutnya mungkin ada yang bisa menambahkan tantangan atau kendala apa dalam penerapan smart city, mungkin silakan. Ya, Siapa? izin. Oh ya, Ibu Sri Meliani Nur, silakan Ibu. Menurut saya, salah satu tantangan dari penerapan Smart City ini adalah rendahnya kesadaran literasi masyarakat dalam bidang teknologi dan juga kesadaran sosial ya. Bisa dilihat dari di negara-negara berkembang, sebagian masyarakat masih cenderung apatis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial.
Nah, karakter seperti ini bisa diakibatkan oleh tingkat pendidikan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kesejahteraan bersama pun tidak dimanfaatkan sebagai ajang untuk perkembangan kota dan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah dengarkan bersama apa saja tantangan ya yang dihadapi untuk penerapan Smart City. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Haris Ahmad dari PKM Paguyaman, yang mana beliau tadi menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi adalah kesulitan akses internet di daerah-daerah ataupun kawasan-kawasan terpencil ya, Pak Haris. Juga tadi sudah disebutkan oleh Ibu Sri Meliani, salah satu tantangan ataupun kendala yang saat ini dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat, tentang literasi ya, Bu Meliani kalau saya tidak salah ya, literasi digital dalam bidang teknologi. Untuk bisa memecahkan ataupun memberikan solusi bagi apa saja yang bisa dilakukan untuk menjawab tadi kendala ataupun tantangan sudah disampaikan oleh Bapak Haris dan juga Ibu Sri Meliani. Kira-kira dari Ibu Nisbiani Nur dan Ibu Karina ya, ada yang bisa disampaikan tentang solusi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Haris dan juga Ibu Sri Meliani tadi. Dipersilakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu Melis. Mungkin seperti yang dapat saya berikan mengenai akses internet yang sulit dijangkau di daerah-daerah terpencil. Mungkin salah satunya itu pengembangan infrastruktur. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti memperluas jaringan internet dan memperbaiki kualitas sinyal agar masyarakat yang ada di pedalaman di daerah-daerah terpencil dapat mengakses internet dengan mudah dan cepat. Kemudian juga dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, seperti meningkatkan dalam bidang teknologi, pengembangan aplikasi, dan manajemen sistem, sehingga masyarakat di daerah-daerah terpencil ini bisa lebih terbiasa dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kepentingan Smart City ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Karina Saleh jawabannya. Tadi yang saya tangkap solusinya adalah lebih ke infrastruktur dan sumber daya manusia itu sendiri ya, kalau tidak salah. Selanjutnya tantangan yang disampaikan ataupun kendala yang disampaikan tadi oleh Ibu Sri Meliani Nur adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam bidang teknologi. Ibu Nisbiani Nur, kira-kira saya mohon kesediaannya untuk dapat memberikan apa solusi mungkin. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang dikatakan Ibu Melan tadi ya, untuk tantangan mengenai Smart City, yaitu rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat dalam bidang teknologi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi yang bisa saya dapatkan. Di antaranya itu yang pertama, melakukan program pelatihan dan pendidikan. Nah, di sini pemerintah dapat memberikan program pelatihan dan pendidikan tentang teknologi dan penerapan Smart City kepada masyarakat. Nah, program ini harus melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa, sehingga mereka dapat memahami manfaat teknologi dan cara menggunakannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses internet. Nah, pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses internet yang memadai dan murah, sehingga mereka dapat mengakses informasi dan teknologi dengan mudah. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga di sini dapat mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat teknologi dan penerapan Smart City. Nah, kampanye dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih terampil dan terbiasa dalam menggunakan teknologi sehingga dapat mempercepat penerapan Smart City dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa Ibu Nisbiani Nur atas jawabannya tadi tentang solusi ya yang kira-kira bisa diterapkan untuk bisa mungkin bisa membantu masyarakat menjawab kesulitan ya, salah satu kesulitan dalam
literasi, memahami kurangnya kesadaran masyarakat tentang literasi dalam bidang teknologi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sebelum mengakhiri diskusi ini, saya akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini tentang smart city itu sendiri. Jadi kalau dari yang dibahas oleh teman-teman, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa smart city merupakan konsep pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pemerintah, dan berkeberlanjutan di lingkungan. Kemudian konsep ini mendorong adopsi teknologi dan penggunaan data untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan menciptakan ekosistem yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Dalam penerapan smart city terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti keterbatasan akses internet, masalah keamanan data, ketergantungan pada teknologi, dan masalah pengelolaan data yang kompleks. Namun dengan mengimplementasikan solusi yang tepat seperti pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM, dan program pelatihan untuk masyarakat, tantangan tersebut dapat teratasi dan smart city dapat berjalan dengan lebih baik. Demikianlah diskusi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya pada siang hari ini.